Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mulai dengan doa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mendengarkan dan belajar firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengajar kami melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak punya kemampuan apa-apa Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajar dan menuntun hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang ingin Engkau sampaikan dan Engkau rindukan, Engkau sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, boleh tersampaikan Tuhan dengan seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar tentang firman Tuhan pada hari ini yang bertemakan dasar orang yang terpilih. Apa saudara? Dasar orang yang terpilih. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Nah, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sering kita mendengar kalimat yang berkata bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Terpanggil itu belum tentu terpilih. Namun ketika sudah terpilih, sudah pasti itu terpanggil. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, terpilih ini apa artinya terpilih? Berarti terpilih ini adalah sesuatu hal yang unik, yang beda dari yang lain. Sesuatu hal yang memiliki nilai istimewa yang membuat dia terpilih. Nah, saya rindu membagikan ilustrasi buat kita pada hari ini. Terpilih sama seperti halnya saudara ketika kita memiliki beberapa baju, bahkan banyak pasang baju. Mungkin modelnya bermacam-macam ya. Mulai dari model tahun 80-an, 90-an hingga sampai sekarang saudara. Mungkin masih tersimpan banyak di lemari ya saudara. Dan dari beberapa atau dari sekian pasang baju yang kita miliki, saudara-saudara kasih, pasti ada pakaian favorit kita. Pakaian favorit kita itu ketika kita pergi kemanapun, pasti kita ingin, pasti kita rindu untuk memakainya, saudara. Karena itu sangat istimewa bagi kita. Namun pernahkah kita pertanyakan bahwa mengapa ya pakaian itu bisa istimewa bagi saya? Mengapa harus pakaian itu yang menjadi pilihan saya? Mungkin ada yang menjawab, pakaian itu saya sangat menyukainya karena warnanya saya suka dan cocok kepada warna kulit saya. Mungkin ada juga yang menjawab bahwa saya sangat menyukai pakaian itu karena terlihat simpel dan tidak ribet memakainya. Mungkin juga ada yang menjawab bahwa saya sangat menyukai pakaian itu sebab pakaian itu adalah pemberian dari seseorang yang sangat istimewa buat saya. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti tentunya telah mengalami pengalaman atau momen seperti itu, walaupun mungkin ada dalam hal yang berbeda, dari hal yang berbeda selain dari hal pakaian ini. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita renungkan satu pertanyaan yang mengingatkan kita. Yang berkata bahwa sudahkah kita yakin bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan? Sudahkah kita yakin bahwa kita ini adalah pilihannya Tuhan? Dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana sih sebenarnya buah dari orang yang terpilih? Bagaimana buah dari orang yang terpilih? Saya ingin membagikan beberapa poin bagi kita untuk hari ini dalam firman ini. Yang pertama saudara,
ayat yang ke-37. Matius 10 ayat yang ke-37 berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai manusia pasti memiliki papa, mama, dan adik-adik, saudara-saudara kita semua, kita pasti memilikinya dan kita pasti mengasihinya. Dan itu memang dianjurkan dalam firman Tuhan. Namun maksudnya dalam firman ini, kita boleh memiliki kasih terhadap sesama karena itu wajib. Itu adalah perintah firman Tuhan. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita mengasihi saudara-saudara kita, bapak dan ibu kita, kasih kita itu tidak boleh lebih dari kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang terpilih menjadikan Tuhan sebagai yang terpenting dan yang utama dalam hidupnya, karena dia adalah pilihannya Tuhan. Dan kita masuk pada poin yang kedua. Orang yang terpilih mau memikul salib dengan setia. Matius 10 ayat yang ke-38. Kita buka Matius pasal 10 ayat yang 38. Firman Tuhan berkata, barang siapa mempertahankan, maaf saudara, ke-38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengasihi dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak layak bagiku. Berarti di poin yang kedua ini tadi, orang yang terpilih mau memikul salib dengan setia. Namanya sudah pilihan, berarti dia itu sudah layak bagi Tuhan itu. Ketika ia mau memikul salib, mau merespon kasih Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita menyanyiakan pengorbanan Tuhan Yesus itu, kita tidak meresponnya, saudara, maka kita tidak layak menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Di sini kata dia, orang yang terpilih mau memikul salib dengan setia. Artinya mengasihi Tuhan tanpa batas. Ini adalah dasar yang kokoh dan benar dalam kehidupan orang terpilih, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salib ini artinya apa sebenarnya? Salib itu bisa diumpamakan seperti sebuah penderitaan atau beban yang harus kita pikul untuk mengikut Tuhan Yesus. Kasih kita boleh terbukti ketika kita mau dan mampu untuk menyangkal diri. Artinya, saudara, kita mampu melepaskan semua hak kita untuk Tuhan, mengikut Tuhan. Misalnya hak untuk marah, hak untuk menolak kebenaran firman Tuhan, hak untuk menolak tegur-teguran sebenarnya mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Dan segala hak untuk memuaskan diri kita. Semuanya itu harus kita lepaskan. Semuanya itu harus kita lepaskan untuk memikul salib, saudara, mengikut Tuhan. Karena ketika kita tidak mau melepaskan hak kita, tentunya kita itu lebih mengutamakan kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Sedangkan hidup kita ini bukan milik kita lagi, karena kehidupan kita itu sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dia lagi terterapkan bahwa dalam kehidupan kita itu bukan maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Bukan maunya saya, tetapi maunya Tuhan. Dan poin yang ketiga, saudara, yang terakhir, orang terpilih memiliki kasih untuk sesamanya. Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8, saudara, kita buka sama-sama. Roma 13 ayat 8, firman Tuhan berkata, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mengasihi ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Itu adalah hukum Taurat yang kedua.
Hukum Taurat yang pertama itu tadi mengasihi Tuhan, yaitu terdiri dari hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Dan hubungan manusia kepada sesamanya itu dari mulai hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan ke-10. Itu adalah bukti kasih kita kepada sesama kita. Ketika kita sudah memiliki kasih yang utuh kepada Tuhan, pastinya kita sudah memiliki kasih juga kepada sesama kita. Karena ketika kita sudah bisa memiliki kasih yang utuh kepada Tuhan, kita juga pastinya sudah pasti memiliki kasih kepada sesama. Artinya, mengasihi manusia belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mampu untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang utuh, pastinya kita sudah memiliki kasih yang utuh juga kepada sesama kita, saudara. Dan itu berarti ketika kita sudah melaksanakan kasih dalam hidup kita sudah memiliki kasih. Pastinya kita juga telah mengenal Tuhan, karena Tuhan itu adalah kasih dikatakan. Dan kasih itu harus nyata dalam kehidupan kita, saudara. Karena kita katakan kasih itu juga harus perlu bukti gitu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita buka dalam 1 Yohanes ayat yang keempat. 1 Yohanes ayat pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan yang membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi sesamanya." Ketika kita sudah memiliki kasih yang utuh kepada Tuhan, pasti apapun yang akan menjadi tanggung jawab kita kepada sama kita akan melakukannya dengan senang hati dan dengan tidak bersungguh-sungguh, saudara, kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah aplikasinya dalam kehidupan kita, biarlah segala apapun yang kita kerjakan semuanya berdasarkan kepada kasih dalam Tuhan Yesus. Sebab dalam Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini dapat memberkati kita. Kita tutup firman ini dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami saat ini Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan, kami boleh memiliki kasih yang utuh kepada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa memiliki kasih kepada sesama kami. Ajari kami Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan agar kami boleh hidup berkenan setiap hari bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.